Beberapa jam telah berlalu, tapi Neo masih belum terbangun. Sementara itu, Morpheus bersama Roland ada di ruang kendali, mencari kapal Logos yang dinahkodai oleh Kapten Niobe. Ya, pasca peristiwa The Source, sang kapten wanita itu dan para krunya tidak ada di dalam Matrix. Roland memutuskan untuk tetap melakukan pencarian di dalam pipa dan lubang pembuangan karena jika memang Niobe telah gugur, mereka tetap membutuhkan kapalnya. Selain itu, pencarian Neo di dalam Matrix juga masih dilakukan. Meskipun tidak terhubung, tapi entah mengapa Morpheus yakin ini ada kaitannya dengan kondisi Neo yang masih koma. Tak lama kemudian, keanehan mulai terjadi, dimulai dengan penemuan Maggie tentang pola otak Neo dan Bane yang tidak seperti dalam keadaan koma, melainkan seperti orang yang sedang terhubung ke Matrix. Selain itu, tiba-tiba saja Seraph menelepon Morpheus meminta agar segera masuk ke dalam Matrix untuk menemui Oracle. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan berjudul The Matrix Revolutions, rilis di tahun 2003, masih digarap oleh The Wachowski dan masih dibintangi oleh Om Tante yang penampilannya sungguh menawan. Tidak perlu berlama-lama lagi teman, karena saya yakin video ini sudah lama dinantikan. Kalau kopi sudah disiapkan, mari ceritanya kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan Neo yang terbangun dan disambut oleh program berwujud gadis kecil bernama Sati. Gadis itu menjelaskan bahwa saat ini mereka bukan berada di Matrix, tapi di stasiun kereta. Matrix adalah tujuan dari kereta yang akan segera Sati naiki bersama orang tuanya, namun Neo tidak bisa ikut karena Trainman tidak akan mengizinkan. Sebenarnya, Sati tidak menyukai Trainman, tapi mereka dipaksa patuh atau terjebak di stasiun itu selamanya. Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Oracle yang kini telah berubah wujud. Ini adalah akibat dari keputusannya untuk membantu manusia dan memandu Neo. Meskipun telah mengetahui, tapi keputusan Oracle tidak berubah dan dia merasa baik-baik saja dengan hal itu. Ya, Neo terjebak di Mobile Avenue atau Mobile Eve, sebuah tempat yang terletak antara dunia nyata dan dunia Matrix. Tempat itu dihubungkan oleh program bernama Trainman yang bertugas sebagai penyelundup program ke dalam dan keluar Matrix. Jika dia mengetahui keberadaan Neo, maka upaya Morpheus akan semakin sulit karena Trainman tunduk kepada Merovingian. Peristiwa sebelumnya membuat pria Prancis itu marah besar, dan karena kini tim Morpheus dalam bahaya, maka Oracle meminta Seraph untuk ikut membantu mencari Trainman. Oracle mengetahui keraguan yang dirasakan Morpheus, tapi wanita itu tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya, termasuk tentang kondisi Neo saat ini. Semua keputusan ada di tangan Morpheus. Tak butuh waktu lama bagi Seraph untuk menemukan Trainman yang berwujud seorang pria berpenampilan seperti gelandangan. Pria itu menolak untuk mendengar penjelasan apapun, lalu berlari dan menghilang di balik kereta yang sedang melaju. Kembali ke stasiun, kini Neo berbincang dengan orang tua Sati, Rama Kandra dan Kamala. Tentu saja mereka berdua juga program. Rama adalah sistem pembangkit listrik dan program daur ulang, sedangkan Kamala software pemrograman. Sebelumnya Neo sudah pernah bertemu dengan mereka di restoran Merovingian. Rama menjelaskan tentang stasiun serta tujuan ke Matrix adalah demi putri mereka yang tercinta. Ya, cinta. Mungkin bagi manusia cinta adalah perasaan, tapi bagi program cinta adalah kata, dan yang terpenting adalah makna dari kata tersebut. Sama halnya dengan Neo yang sedang jatuh cinta, Neo akan melakukan apapun demi eksistensi kata itu. Bagi program, cinta saja tidak cukup. Setiap program yang lahir harus memiliki tujuan, dan jika tidak, maka program itu akan dihapus. Atas saran dari Oracle, Rama dan Kamala diminta untuk menemui Merovingian. Selain itu, Oracle juga berjanji akan menjaga Sati. Rama dan Kamala tidak bisa ikut ke Matrix karena harus kembali ke dunianya. Ini sudah menjadi karma, dan Rama sama sekali tidak menyesali hal itu. Tak lama kemudian kereta pun datang. Trainman meminta semuanya naik kecuali Neo karena Merovingian tidak mengizinkan. Neo mungkin bisa mengancam, tapi itu tidak berlaku bagi Trainman karena di Mobile Avenue, Trainman adalah penguasa dan kemampuan Neo bukanlah apa-apa ketika berada di sana.
Trinity menolak untuk kembali menemui Oracle karena sejak awal sudah mengetahui kemana tujuan mereka dan fungsi dari mengikut sertakan Seraph. Ya, tujuan mereka adalah Merovingian. Tanpa banyak basa-basi, Seraph langsung menghampiri para penjaga karena salah satu dari penjaga itu menginginkan Seraph mati, maka tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Sebuah tendangan memulai adegan yang penuh aksi. Tidak hanya penjaga klasteri, tapi juga penjaga elit dengan senjata artileri. Seraph, Morpheus, dan juga Trinity menghabisi semua yang menghalangi, sampai akhirnya Merovingian menyadari dan memanggil mereka untuk memulai perundingan. Lagi-lagi pria Prancis itu memulai percakapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sebab akibat. Namun pada intinya, dia menginginkan sesuatu yang sangat berharga untuk ditukar dengan kebebasan Neo. Sesuatu yang sangat diidamkannya, sesuatu yang tentunya membuat Merovingian semakin berkuasa, yaitu The Eye of Oracle. Tentu saja itu tidak mungkin bisa dikabulkan, dan malah membuat Trinity menjadi berang. Setelah serangkaian aksi yang sangat cepat, sebuah pistol menempel di kepala sang pria Prancis dan membuatnya berubah pikiran sehingga Neo pun dibebaskan. Ketika semuanya telah dipersiapkan, Neo malah menunda kepulangan karena masih ada yang harus dibicarakan dengan peramal, dan mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi sang jagoan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Neo tiba di kediaman Oracle yang baru. Di sana juga terlihat Sati yang sedang belajar membuat kue. Gadis itu sangat bersyukur karena Neo bisa pergi dari stasiun. Beda halnya dengan Morpheus dan Trinity. Neo langsung mengenai Oracle karena dalam setiap perubahan pasti ada beberapa yang hilang dan beberapa yang masih tersimpan. Tentang bagaimana semua ini berakhir, tentang arsitek, tentang Zion, dan tentang para pendahulu, tentunya itu yang menjadi pertanyaan utama. Oracle merasa tidak ada yang perlu dijelaskan karena semua akan menjadi jelas pada waktunya. Tapi Oracle menjelaskan tentang kekuatan yang Neo miliki telah jauh melampaui dunia Matrix sampai terbawa ke tempat asalnya, yaitu The Source. Itulah hal yang Neo rasakan ketika menghentikan Sentinel. Namun sangat disayangkan, tubuh Neo belum siap untuk menampung kekuatan sebesar itu dan belum siap untuk mati. Kemudian mengenai arsitek yang mengatakan tentang kehancuran Zion dan akhir dari umat manusia. Program itu sama sekali tidak memahami apa itu pilihan. Bagi arsitek, pilihan hanyalah pertanyaan atau masalah yang harus diselesaikan karena sudah tugasnya menjaga keseimbangan. Beda halnya dengan Oracle yang membuatnya menjadi tak seimbang. Namun pada intinya, tujuan Oracle sama seperti Neo, yaitu mengakhiri perang. Untuk mengetahui nasib Zion, Neo harus pergi ke suatu tempat yang mana Neo telah mengetahui lokasinya. Dan jika Neo tidak bisa menemukan jawaban tersebut, tidak hanya Zion, tapi seluruh umat manusia akan binasa. Semua yang memiliki awal pasti mempunyai akhir. Begitu juga dengan dunia nyata dan dunia Matrix. Oracle melihat bagaimana dua dunia itu berakhir dalam kegelapan akibat kekuatan Smith, dan hanya Neo yang bisa menghentikannya. Ketika kembali ke dunia nyata, Neo hanya terdiam, meminta waktu untuk memahami dan mempertimbangkan pesan Oracle. Sementara itu, di Matrix, tak lama setelah ditinggalkan Neo, Seraph datang melapor. Ternyata waktunya telah tiba, seperti yang dijelaskan Oracle, Smith datang dengan membawa kegelapan. Oh wow, great and powerful Oracle. Meskipun dahulu Seraph pernah mengalahkan Smith, tapi kini kondisinya berbeda. Sang malaikat pelindung itu benar-benar tak berkutik. Kemudian, Smith langsung ke tujuan utamanya, yaitu menginfeksi peramal agung Oracle. Kali ini, efek yang ditimbulkan sangat berbeda, karena seperti yang kita ketahui, Oracle adalah ibu dari Matrix.
Bane yang telah terbangun langsung diinterogasi oleh Kapten Roland. Pria itu mengaku tidak mengingat apapun, bahkan mengira dirinya adalah orang lain. Akhirnya, satu-satunya cara adalah meminta Maggie untuk kembali melakukan pemeriksaan karena menduga Bane mengalami gangguan jiwa. Tak lama kemudian, mendadak mereka menemukan kapal Logos beserta Kapten Niobe dan juga krunya. Ternyata, sama seperti Nebuchadnezzar, Logos juga diserang oleh Sentinel. Namun sebelum itu, ketika masih berada di Matrix, mereka sempat menemui Oracle dan mendapatkan informasi tentang keberhasilan Morpheus dalam menyelamatkan Neo. Sementara itu di Zion, diperkirakan 12 jam lagi kaum mesin akan tiba setelah mendapat izin dari para dewan. Komandan Jackson Locke mengerahkan setengah pasukan infanteri untuk menjaga wilayah dermaga kapal. Wilayah itu adalah bagian terluar yang pertama kali akan ditembus oleh mesin. Jika berhasil menahan mereka di sana, kemungkinan Zion akan selamat. Selain itu, sang komandan juga mendapatkan izin untuk mengerahkan para relawan. Siapapun yang mampu dan berani, tidak peduli wanita atau remaja, semua akan diberikan kesempatan untuk berjuang. Sampai saat ini, masih belum ada kabar dari Nebuchadnezzar ataupun kapal lain. Locke bahkan tidak punya waktu untuk berharap karena di saat-saat seperti ini, bertindak jauh lebih masuk akal. Kembali ke para kapten yang kini berada di wilayah musuh. Setelah mengisi daya kapal Logos, mereka mengatur rencana agar bisa secepatnya kembali ke Zion. Satu-satunya cara adalah melewati pipa tua yang sempit. Niobe sangat yakin karena dulu dia berhasil melewatinya. Neo yang telah mendapat penglihatan tiba-tiba hadir dalam rapat, mengungkapkan sebuah ide gila untuk mendatangi kota mesin. Tentunya rencana tersebut sangat sulit diterima karena dalam 100 tahun terakhir tak ada yang bisa menembus pertahanan kota itu. Namun apapun yang terjadi, Neo tetap harus ke sana. Keyakinan Neo membuat Niobe percaya sehingga wanita itu pun menyerahkan kapalnya. 2 kapal dengan 2 tujuan. Mungkin ini sudah ditakdirkan. I believe in him. Ini adalah perjalanan satu arah yang mana kemungkinan besar Neo tidak akan kembali. Sejak awal, Trinity telah mengetahuinya dan wanita itu tetap yakin akan terus bersama Neo. Setelah mengucapkan salam perpisahan, kapal Hammer pergi menjalankan rencana awal untuk kembali ke Zion. Dalam perjalanan, mereka benar-benar terkejut ketika menemukan mayat Maggie di ruang kesehatan. Kapten Roland sangat yakin bahwa itu adalah ulah Bane. Kemungkinan pria gila itu telah melarikan diri ke kapal Logos. Dengan waktu yang hanya tersisa sedikit, mustahil untuk kembali dan menyelamatkan Neo. Lagi pula, mungkin saja Bane telah berhasil membunuh Neo dan Trinity sehingga kini dia bisa menggunakan bom EMP untuk melumpuhkan Hammer. Dugaan tersebut benar adanya. Pada awalnya Bane menyerang Trinity sambil mengatakan hal-hal aneh yang sulit dimengerti. Lalu ketika Neo datang, Bane telah menyandra Trinity dan mengancam akan membunuh wanita itu jika Neo tidak menyerah. Kembali Bane mengatakan hal aneh tentang kejadian saat ini yang pernah terjadi sebelumnya. Ucapan itu membuat Neo sadar bahwa Bane adalah Smith. Sulit dipercaya, tapi itu benar-benar terjadi. Smith akan mengikuti kemanapun Neo pergi. Sangat disayangkan, meskipun berhasil menghajar Smith, tapi Neo harus kehilangan matanya. Smith berpikir bahwa kini semuanya akan semakin mudah. Namun sangat mengejutkan, ternyata Neo bisa melihat pancaran energi, sehingga tanpa menunda-nunda lagi, Neo langsung menghabisi Smith. Terjadi guncangan di Zion yang menandakan pasukan mesin sudah sangat dekat dan diperkirakan 22 menit lagi mereka akan menembus dinding pertahanan. Karena sama sekali tidak memiliki bom EMP, Komandan Locke menyerahkan sepenuhnya kepada Armor Personal Unit atau EPU yang dipimpin oleh Kapten Mifune. Kapten yang satu ini tidak terlalu pintar dalam berkata-kata. Oleh karena itu dia akan menyampaikan sesimpel mungkin. Kematian, tidak ada makhluk hidup yang bisa menolaknya. Namun sebelum kematian itu datang, semuanya harus berjuang dan menyerang agar para robot bisa merasakan apa itu neraka. We give him hell before we do!
Kembali ke para kapten yang kini telah mematikan beberapa mesin utama dan terbang rendah untuk memasuki jalur pipa. Namun sangat disayangkan, bagian bawah kapal terkena sebatang besi sehingga membuat Sentinel datang menyerbu. Tidak ada pilihan selain terus maju. Niobe mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mengemudikan kapal, selagi yang lain membantu menjauhkan para robot. Di waktu yang bersamaan, akhirnya drill milik kaum mesin telah menembus dinding terluar Zion dan mendarat di dermaga, disusul oleh kedatangan gerombolan Sentinel, dan itu sekaligus memulai pertempuran yang menentukan nasib manusia. Selain pasukan EPU, juga ada pasukan relawan yang telah bersiap dengan rocket launcher. Target mereka adalah mesin drill raksasa yang kini kembali aktif untuk mengebor lebih dalam. Z bersama dengan rekannya Kara saling bahu-membahu. Z bertugas mengisi peluru, sedangkan Kara yang menembak. Sebuah kombinasi yang sangat epik. Tak lama kemudian, mesin drill kedua berhasil menerobos dan langsung melanjutkan pengeboran. Sayangnya, kali ini tembakan Kara ditepis, kemudian para Sentinel langsung menyerang sehingga membuat wanita itu tewas. Datangnya drill kedua tentu membawa gerombolan Sentinel juga. Angkatan darat benar-benar dibuat kewalahan dan tak sedikit dari prajurit yang menjadi korban. Tiba-tiba saja salah satu petugas mendeteksi kedatangan sebuah kapal yang ternyata adalah Hammer. Beberapa menit lagi kapal itu akan tiba, namun masalah baru muncul. Para robot merusak gerbang untuk menghalangi Hammer karena menyadari kapal itu memiliki bom EMP dengan ledakan yang luar biasa. Para staf melaporkan hanya ada 13 EPU yang tersisa dan salah satunya adalah milik Kapten Mifune. Pria itu bertempur dengan sangat brutal. Dia bahkan mampu menghancurkan kelompok Sentinel seorang diri. Mifune memerlukan suplai peluru dan yang bertugas mengantarnya adalah Kit. Sangat disayangkan, sempat terjadi masalah pada EPU-nya sehingga Mifune tidak siap menerima serangan dari para Sentinel.